Semprot sono, semprot sini PMI ya? Semprot kiri kanan ya. Iya. Tidak ada lokasi di Jakarta Barat ini yang tidak luput dari semprotannya PMI. Oleh Palang Merah Indonesia kan, termasuk Kalijodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kemanusiaan. Sobat PMI DKI Jakarta sekalian, hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan seseorang yang sudah sangat dikenal di lingkungan birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena kiprah beliau yang luar biasa, dan beliau hari ini mungkin sudah purna bakti di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi tidak menghentikan purna pengabdian beliau. Beliau adalah Haji Baharudin Zainuddin MSI, Ketua PMI Kota Jakarta Barat. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ketua? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat semuanya. Sibuk terus nih PMI ya? Ya, memang begitulah kondisi PMI pada kesempatan sekarang. Itu sibuk melakukan kegiatan donor darah ya, dan kegiatan-kegiatan sosial lain. Siap. Ya, dalam rangka membantu mensukseskan tugas pemerintah. Siap. Dalam penanganan kekurangan darah dan sebagainya, sehingga terpenuhilah kebutuhan darah di rumah sakit ya, yang memang sangat memerlukan pertolongan dari Palang Merah Indonesia. Nah, Ketua kan latar belakangnya seorang birokrat nih, Ketua ya. Artinya hampir setengah hidup Ketua habiskan untuk mengabdi di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Ya. Itu dari tahun berapa tuh Ketua? Saya mengabdi di pemerintah DKI Jakarta dari tahun 1979. 79. Oh, pas banget saya lahir itu. Iya. Saya mulai dari staf biasa di salah satu kecamatan Grogol Petamburan. Grogol Petamburan. Gropet lah istilahnya. Gropet, terus saya pindah tugas ke kantor wali kota. Kemudian saya mendapat jabatan kecil-kecilan mulai dari Kasubag itu tahun 1988. 89 saya menjadi sekretaris kecamatan Taman Sari. Wow. Terus saya lanjutkan 93 saya menjadi wakil camat Tambora. Uish. Tahun 96 saya menjadi camat Grogol sampai 99. Tahun 2000 saya menjadi kepala bagian perekonomian Jakarta Barat. Tahun 2003 saya menjadi kepala suku dinas kebudayaan Jakarta Barat. Kemudian tahun 2006 saya dipercaya menjadi kepala suku dinas koperasi UKM Jakarta Barat. Kemudian sampai tahun 2008 menjadi UKM dan perdagangan. Saya pindah ke Jakarta Utara 2009. 2010 saya pindah ke Jakarta Pusat. Jadi finishnya pengabdian saya di birokrat itu tahun 2010. Baru kemarin berarti gitu, baru 10 tahun lalu ya? 2010, jadi sudah 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun saya mengabdi di Palang Merah Indonesia, Jakarta Barat. Ya. Awalnya saya sebagai catatan itu relawan. Habis pengabdian, bantu relawan, pemilihan berikutnya baru saya dipercayakan menjadi wakil ketua bidang penanggulangan bencana.
tahun 17 ya. 16 akhir saya menjadi ketua PMI Kota Jakarta Barat. Ini kan ada istilah gini, kalau orang setelah bertahun-tahun mengabdi, kemudian pensiun, kan biasanya orang pengen istirahat, pengen lebih banyak waktu dengan keluarga, nimang-nimang cucu, ya kan ya. Kenapa kok ketua lebih memilih untuk tetap menunjukkan pengabdiannya walaupun tidak lagi di birokrasi? Karena kan PMI dengan segala kesibukannya, waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Apa sih yang latar belakang ketua tetap mau walaupun sudah purna bakti sebagai birokrat di pemerintahan, tapi tidak purna pengabdian? Ya, apa yang melatar belakangnya ketua? Jadi yang melatar belakangi pertama bahwa di birokrat kita boleh pensiun, tapi di bidang lain kita tetap mengabdi pada masyarakat, karena hidup ini harus ada manfaatnya bagi orang lain sampai akhir hayat. Kalau hidup tanpa manfaat bagi orang lain berarti tidak ada artinya hidup. Kan begitu. Berarti itu yang memotivasi ketua sehingga akhirnya itulah yang latar belakang kita ya. Dan kita juga harus di samping walaupun usia yang begitu, kita tetap mengabdi untuk kepentingan masyarakat ya. Karena disitulah kita akan mencari untuk dunia dan akhirat, kan begitu kan. Sobat PMI, ini harus kita jadikan contoh nih. Walaupun usia sudah udah pensiun, tetapi semangat beliau untuk tetap bermanfaat di tengah-tengah masyarakat ini tidak pernah padam. Beliau selalu ingin punya prinsip bagaimana caranya saya bermanfaat sampai akhir hayat. Gitu ya, Ketua ya? Betul. Nah, terus ini Ketua, terkait Jakarta yang memang sangat berpotensi terhadap segala bentuk bencana. Artinya Jakarta ini berada di cengkraman kebencanaan lah. Baik itu bencana yang diciptakan oleh manusia, kebakaran dan sebagainya gitu kan. Ataupun bencana yang diciptakan oleh alam. Nah, PMI Jakarta Barat tuh mengantisipasi itu gimana, Ketua? Khususnya di wilayah Jakarta Barat dalam rangka menghadapi bencana atau dalam rangka penanggulangan bencana. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara bencana itu luas. Bencana yang disebabkan karena peristiwa alam, bencana yang disebabkan karena peristiwa kelalaian manusia itu sendiri. Contoh, kita harus lebih mengenal dulu situasi dan kondisi lingkungan, terutama geografis Jakarta Barat. Kemudian dari geografis itu kita melihat bahwa Jakarta Barat ini dialiri beberapa sungai, yaitu dari sisi banjir. Ada namanya Sungai Ciliwung. Besar. Kalau Sungai Ciliwung meluap, berapa kelurahan yang kelelahan? Dampaknya? Dampaknya itu mulai dari Kota Bambu, Jatipulo, Tomang, Grogol, kemudian Jembatan Besi, kemudian Kelurahan Angke, Kelurahan Jelambar Baru, ya kan, itulah yang dimurah oleh kali. Kemudian sisi baratnya ada Kali Mogopart. Itu kita kenal juga dengan Cengkareng-Teren. Itu kalau meluap, maka sepanjang Kali Mogopart kiri kanannya itu akan terkena banjir, itu mogot. Dan sepanjang Kali Cengkareng-Teren itu meluap, ya, sepanjang kali itu dihuni oleh masyarakat, ke dalam Kali Angke, Kelurahan Kapuk, sampai ke Muara. Berarti potensi apa? Potensi bencana itu adalah potensi banjir yang akan terjadi. Kemudian kita untuk mengantisipasi itu, ya,
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Palang Merah Indonesia. Pertama harus SDM-nya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Karena potensi sumber daya manusia ini sangat penting dalam penanggulangan bencana. Yep. Yang kedua yang harus dipersiapkan adalah potensi sumber daya peralatan. Ya. Ya kan? Sarana prasarana. Sarana dan prasarana peralatan, termasuk mobil, ya, jenazah, transportasi lainnya dan sebagainya. Yang ketiga itu kaitan dengan sumber daya juga. Itu persiapan seperti dapur umum, logistik. Ya. Logistik cukup, tenaga potensi manusianya kurang, maka tidak akan tercapai. Kan begitu. Ya. Demikian juga seterusnya. Inilah yang harus diantisipasi oleh Palang Merah Jakarta Barat, membuat satu peta titik-titik rawan banjir. Itu harus diketahui, ya kan? Apabila terjadi hujan, maka semua peralatan harus disiapkan. Betul. Persiapan oleh PMI, tapi untuk mensukseskannya, PMI harus berkolaborasi. Ya. Berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Betul. Ada camat, ada lurah. Kemudian tingkatan bawah adalah RT RW, betul. Termasuk tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan gitu ya, Karang Taruna, KNPI, ya, Pemuda Pancasila, sekarang ada FKDM dan sebagainya. Itu turut melibatkan diri untuk mensukseskan ya penanggulangan banjir atau mengantisipasi akan terjadinya banjir. Apabila banjir terjadi, maka kita tinggal koordinasi. Iya. Koordinasi pembagian logistiknya, ya kan? Organisasi bergerak di bawah, kita siapkan semua. Iya. Tanpa dukungan ini, tidak akan sukses dalam penanganan banjir. Itu hal-hal yang memang perlu kita perhatikan lebih awal, lebih dini, ya. Nah, sekarang memasuki bulan Oktober. Betul. Bulan Oktober ini merupakan satu tanda-tanda awal daripada datangnya curah hujan. Ya, curah hujan. Apabila hujan gede di Bogor, curah hujannya tinggi, maka imbasnya, dampaknya kepada DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, yaitu Sungai Ciliwung, ya kan? Dan terusnya itu Cikarang Tren, karena itu aliran Pasanggerahan dari Jakarta Selatan, kan begitu. Itu dari sisi bencana banjir. Selain dari itu, untuk mengurangi resiko ini juga, PMI bersama organisasi tadi melakukan kegiatan apa? Ya, penanganan. Bagaimana membersihkan kali. Ya kan? Banjir itu terjadinya luapan karena kali itu dangkal. Bisa juga karena kali di mana pintu air itu tertutup oleh sampah. Ya. Di mana juga di pintu air tidak berfungsinya pompa-pompa. Inilah yang akan menyebabkan atau menimbulkan terjadinya banjir. Ya. Maka untuk suksesnya itu perlu adanya satu kerjasama kolaborasi yang kompak dari seluruh aspek masyarakat itu sendiri. Ya, kalau tidak demikian ya susah, ya kan? Karena banjir ini juga itu satu hal yang memang bisa terduga dan bisa tidak terduga, kan begitu. Kalau tidak terduga, mungkin dari sono di pintu air udah dijaga, siap-siap DKI. Betul. Akan dibuka ini. Kita harus siap, kan begitu, kan? Dan di samping itu kita melakukan piket, ya. Piket 24 jam. Itu piket bencana, ya kan? Itu dari sisi banjir. Nah, kalau itu Ketua Edin,
skema-skema yang tadi Ketua sebutkan itu menjadi program unggulannya PMI Jakarta Barat untuk bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat ya, bahwa jangan hanya mengandalkan pemerintah dan PMI, tetapi juga masyarakat bahu-membahu untuk bagaimana menciptakan pengurangan resiko bencana berbasis lingkungan. Saya dengar itu menjadi program unggulan PMI Jakarta Barat. Itu salah satu program. Bagaimana melaksanakannya? Itu mensosialisasikan program itu. Memberikan knowledge, pemahaman kepada masyarakat. Pemahaman pada masyarakat. Contohnya, ini hujan akan ada tanda-tanda musim hujan. Masyarakat jauh sebelum itu, setiap sosialisasi, palamerahan dan sebagainya kita selipkan pembicaraan itu. Hati-hati. Ini mulai curah hujan. Apa yang kita harus perhatikan? Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah di kali, tapi buanglah sampah di LPS, tempat penampungan sementara. Kan begitu, ya kan? Itu dari sisi bencana banjir. Kemudian di samping itu juga banjir akan terjadi juga kebakaran. Apa penyebab kebakaran? Itu ada kelalaian manusia di situ, ya kan? Kelalaian manusia kelebihan daripada penggunaan listrik itu sendiri. Tidak penggunaan terlalu cantelan-cantel, colokan-colokan dan sebagainya, banyak lagi kipas angin dan sebagainya, sedangkan rumah di sini padat. Ya. Akhirnya menimbulkan konslet. Harus pendek. Kata polisi itu harus pendek. Itu namanya kelalaian manusia, kan begitu. Itu bencana juga yang memang harus ditanggulangi. Itulah melalui sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar, oh itu yang menyebabkan bencana. Ada nggak daerah-daerah yang sudah menjadi percontohan, Ketua, di Jakarta Barat ini terkait kesadaran masyarakat? Di Jakarta Barat ini karena udah terbentuknya dulu, itu pada musim pandemi dan sebagainya, kan terbentuk itu Pokja. Ya. Pokja itu sebuah kompleks tugasnya, termasuk mengantisipasi bagaimana terjadinya bencana di salah satu tempat, ya kan? Itu bencana itu, termasuk bencana COVID. Pandemi ini. Pandemi itu termasuk bencana di luar dugaan manusia kan. Tapi kita wajib mengantisipasi itu dengan melakukan disinfektan dan sebagainya. Itulah peran Palang Merah Indonesia yang dibantu dengan kelompok-kelompok Pokja Palang Merah Indonesia yang terbentuk di RT dan RW. Ya, dibentuk selama pandemi. Dan sebelumnya kita sudah terbentuknya Sibat. Sibat inilah berperan ya. Jadi berbasis masyarakat, kan begitu. Sibat ini terbentuk di mana lokasi-lokasi kantongnya terjadinya satu bencana. Contohnya ada Sibat Kapuk, ada Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya. Betul. Ya. Kemudian apa lagi nih di Tambora ya. Angke ya, itu udah terbentuk semua ya. Sibat-sibat. Jadi apabila terjadi satu bencana, tinggal kita ini telepon, ayo bantu keluar semua, pakai atribut dan sebagainya. Ini sehingga ya tugas-tugas apa yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia ini kelihatannya ringan. Enteng karena ada kolaborasi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan begitu. Jadi apa? Karena kita ini memberikan satu reaksi cepat ya menanggapi terhadap terjadinya satu bencana. Jangan kasih pertolongan kalau apabila orang sudah melewati masanya ya, masa kesulitan. Tapi berilah pertolongan itu pada saat masyarakat membutuhkan. Kan begitu. Jangan berikan makan orang setelah kenyang, tapi berikanlah makan itu sebelum dia lapar. Kan begitu. Karena apa? Dengan memberikan itu, orang mengatakan terima kasih pertolongan Palang Merah Indonesia.
telah membantu kami dalam kesulitan, dalam kelaparan dan sebagainya. Itulah kehadiran Palang Merah Indonesia. Jadi kan gini Ketua, Jakarta Barat kan termasuk di antaranya wilayah yang berdekatan dengan pesisir pantai nih, laut ya kan. Ada statement dari Presiden Amerika yang kemarin cukup menghebohkan bahwa dalam 10 tahun Jakarta akan tenggelam. Berarti kan termasuk daerah Jakarta Barat yang sebagian wilayahnya ada di pesisir. Nah, bagaimana nih? Apakah statement ini cukup meresahkan masyarakat nih? Peran PMI dalam rangka memberikan pemahaman, ketenangan kepada masyarakat gimana tuh, Ketua? Oke, sehubungan dengan statement itu, ya, kalau kita percaya sama Allah, ya, bahwa itu merupakan satu warning aja. Warning ya? Ya, merupakan warning aja. Bahwa manusia yang tinggal di pesisir pantai, bahkan di luar pesisir pantai, itu tetap waspada terjadinya hal-hal seperti rob dan sebagainya. Ya, jadi tidak kita memberikan satu kepastian, karena yang pasti itu cuma satu. Yang pasti itu hanya pernyataan Allah. Ya kan? Manusia tidak ada yang pasti. Baru sebatas mengira-ngira saja. Mengira-ngira aja, kan begitu. Paling ya kita kan? jadikan sebagai antisipasi jadi gitu, sebagai warning aja begitu. Ini merupakan satu mengingatkan kepada kita, itu dari sisi positifnya memberikan kesadaran masyarakat, jangan berbuat sewenang-wenang. Ya. Karena sesungguhnya kerusakan bumi dan langit ini akibat tangan-tangan kotornya manusia, kan begitu. Makanya manusia diingatkan, jangan buang sembarangan sampah, nanti akan terjadi banjir. Jangan colok sembarangan listrik, akan terjadi bencana kebakaran dan sebagainya. Itulah. Jadi kalau menurut saya itu kita merasa berterima kasih dengan statement itu. Diingatkan begitu, daripada kita lupa terus, kan begitu. Tiba-tiba datang bencana itu kita udah nggak ada kesiapsiagaan tuh ya. Jadi dia bilang apa tuh, gue ingatin tuh, kan? Lu sadar kan? Betul. Begitu. Semuanya akhirnya terbuka matanya untuk kita mengantisipasi datangnya 10 tahun kemudian itu ya, Ketua. Itulah manfaatnya. Negara-negara lain juga itu mengingatkan kita. Tapi jangan anggap positif. Oh, enggak mungkin. Bisa mungkin terjadi satu kalau kehendak Allah. Dan bisa juga tidak terjadi apabila tidak dikehendaki Allah. Kan begitu, kan dikehendaki. Betul. Ya kan begitu. Ya Pak Ustadz ya. Nih Ketua, selama jadi Ketua Palang Merah Indonesia Jakarta Barat nih, ya kan pasti kan ada tantangan, ada kesulitan. Kira-kira apa sih Ketua tantangannya tuh? Terutama di tengah masyarakat Jakarta Barat yang heterogen, berbagai macam suku, agama gitu kan. Terutama masyarakat yang memang belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama mengurangi resiko bencana. Tantangannya apa sih Ketua selama memimpin PMI Jakarta Barat ini? Tantangannya begini. Tantangan itu adalah apabila warga masyarakat ini tidak menyadari hal itu untuk keselamatan. Contoh, terjadi kebakaran, tapi ada warga yang mempertahankan di rumahnya. Ngotot mau di rumah aja. Saat di sini aja begitu. Padahal api sudah kiri kanan. Ya, itu salah satu contoh. Saya turun aja. Saya tidak mau turun. Saya ini apa? Dikhawatirkan juga oleh dia itu harta yang ada itu terkuras orang. Kan begitu. Nah, tapi diberikan pendekatan baik dari Damkar, Palang Merah Indonesia, dan masyarakat lain memberikan kesadaran bahwa apa yang diharapkan di dalam rumahnya tetap terjamin, terjaga dengan baik, tapi yang utama adalah keselamatan jiwa, kan begitu. Itu juga itu. Ada juga kalau terjadi kebanjiran, sama, tidak mau turun dari lotengnya. Padahal air udah dikelilingi. Tapi kita tetap memberikan kesadaran. Kesadarannya apa? Kita datangkan perahu karet. Ya kan? Kita koordinasi dengan RT RW. Ayo turun, jaga keselamatan. Ini yang paling utama. Harta bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa dicari.
dan nyawa buatan tidak ada, ya kan? Cuma satu kali doang dikasihnya. Cuma satu kali kan begitu, ya kan? Hanya napas kalau diambil udah selesai kan begitu. Iya. Nah itu salah satu keluhan. Tapi menurut saya untuk Jakarta Barat, alhamdulillah ya, ada kesadaran masyarakat yang cukup tinggi. Nah, ini kan 2 tahun ini udah mau pandemi nih. Iya. Doa ya kan, masyarakat tuh pasti mereka berbagai macam persoalan pasti bertambah nih. Iya. Kriminalitas, kekurangan pangan, kelaparan dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Nah, peran PMI kan sangat dinanti oleh masyarakat nih menghadapi musibah yang berkepanjangan ini. Nah, bagaimana PMI memberikan menjaga, mempertahankan semangat masyarakat di tengah pandemi yang panjang betul, bukan cuma kalau musibah kebakaran mungkin seharian kelar, kalau musibah banjir seminggu kelar gitu kan. Kalau ini kan musibah pandemi panjang nih. Apa sih yang dilakukan PMI dalam rangka menjaga semangat masyarakat Jakarta Barat? Palang Merah Indonesia, Kota Jakarta Barat dan bahkan DKI Jakarta dan se-Indonesia ya, terhitung dari bulan Maret 2020 melawan pandemi. Iya. Kan begitu. Melawan pandemi atau COVID-19 ini adalah ya, kalau saya katakan hamba Allah yang tidak nyata. Iya. Ya kan? Makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan, makhluk Allah ini yang tidak nyata. Tapi kalau orang bertanya mana, di mana, rasakan dulu. Iya. Kan begitu? Betul. Setelah dia rasakan, setelah sembuh, bagaimana rasanya? Nah itu dia. Itu namanya COVID-19. Ya. Bagaimana Palang Merah Indonesia memberikan kesadaran atau wawasan terhadap masyarakat atau edukasi terhadap masyarakat ini bahwa COVID-19 ini merupakan ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejauh mana manusia itu bersyukur terhadap ciptaan Allah, ya kan? Kalau dia bersyukur, maka dia lega hatinya, ya kan? Tetap mempertahankan, ya. Kalau bersyukur, dia, ayo masyarakat dianjurkan pakai masker. Kan begitu, pakai masker untuk pencegahan. Iya. Kan begitu. Apalagi jaga jarak. Apalagi cuci tangan. Ya. Inilah program kita lakukan. Semprot sana, semprot sini PMI ya. Semprot kiri kanan ya. Iya. Tidak ada lokasi di Jakarta Barat ini yang tidak luput dari semprotannya PMI. Oleh Palang Merah Indonesia kan, termasuk Kalijodo. Iya. Ya kan, semprot semua. Apa isinya semprot? Iya. Ya kan? Nah, kenapa demikian? Dikhawatirkan COVID itu adanya di pohon. Kami itu semprot, adanya udara, kita semprot udaranya. Kami itu ya. Tapi alhamdulillah masyarakat Jakarta Barat berterima kasih atas bantuan penanganan PMI bersama-sama dengan masyarakat, sehingga keluhan itu akan berkurang. Dukungan dari masyarakat begitu tinggi. Dukungan masyarakat itu kuat, karena kehadiran PMI itu diperlukan ya. Bukan basa-basi, tapi memang basah, ya kan? Basah kepercayaannya, mulai mengalir kepercayaan. Itulah PMI. Jadi sejalan dengan himbauan Bapak Gubernur, PMI itu ada bukan di kalangan orang yang senang. Tapi PMI ada di mana orang dalam kesulitan. Itulah kesulitan apa? Kesulitan darah. Iya, musibah. Donor darah adalah salah satu tugas pokok dari Palang Merah Indonesia. Kan begitu, ya kan? Di mana orang membutuhkan, ya PMI hadir di situ. Donor tidak boleh kendor. Contohnya sekarang. Masyarakat mulai buka mata, berbondong-bondong. Saya ingin donor, saya ingin dermakan, saya ingin sedekah. Karena donor itu adalah bagian daripada sedekah. Kan begitu, untuk kepentingan masyarakat, orang lain. Kan begitu. Itulah yang diperlukan oleh kita sekarang. Kita merasakan, ya, kurun waktu akhir-akhir ini udah semakin ini kan.
Makin banyak masyarakat yang donor dari mana-mana. Oh, donor. Iya Pak, saya mau donasikan. Bukan saja uang didonasikan, tapi darah inilah yang sangat penting didonasikan pada masyarakat. 10 kantong darah yang berkurang, berarti 10 orang yang akan tenggelam di rumah sakit. Kan begitu? Iya. Kan tetes darah menyambung nyawa. Iya. Nah, apalagi sekantong. Betul. Nah, itulah yang kita jaga sekarang, kesinambungan tugas-tugas daripada Palang Merah Indonesia ini kita harus tingkatkan. Oke, kita sudah di penghujung ngobrol-ngobrolnya nih Ketua. Luar biasa nih obrolan Ketua, pandangan Ketua terkait bagaimana cara kita mengantisipasi pengurangan resiko bencana. Nah, di akhir diskusi dan bincang-bincang santai ini Ketua, apa sih pesan-pesan Ketua terhadap masyarakat, relawan, karyawan, pegawai yang mereka sekarang terus bersama-sama di barisan Ketua untuk misi-misi kemanusiaan? Ya. Pertama, di jajaran Palang Merah Indonesia, khususnya Kota Jakarta Barat, kita harus merapatkan barisan, tingkatkan kerjasama ya, yang baik antara pengurus, relawan, dan staf Palang Merah Indonesia. Dan demikian juga ya, harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat ya. Kita sangat butuh untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat ini supaya sadar akan terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan, datangnya bencana dan sebagainya. Jadi kita tetap tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dari semua lapisan atau elemen masyarakat, organisasi dan sebagainya. Ayo kita cegah akan terjadinya satu bencana yang tidak inginkan, sehingga kita untuk selamat dan sejahtera, tidak terganggu dengan sesuatu, khususnya di Jakarta Barat ini, pada umumnya DKI Jakarta. Baik, terima kasih Ketua. Oke, terima atas kasih. bincang-bincangnya. Mudah-mudahan Ketua sehat, panjang umur, tetap dalam pengabdian. Dan mudah-mudahan saya yakin apa yang Ketua lakukan pastinya akan memberikan inspirasi buat anak-anak muda sekarang. Alhamdulillah. Baik Sobat PMI DKI Jakarta sekalian, kita sudah bincang-bincang dengan Ketua PMI Kota Jakarta Barat tentang bagaimana meminimalisir resiko-resiko kebencanaan yang mungkin bisa kapanpun menimpa kita semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube PMI Provinsi DKI Jakarta. Dengan sahabat-sahabat melakukan subscribe, sahabat-sahabat sudah berada dalam barisan kemanusiaan bersama PMI DKI Jakarta. Ini menjadi penghujung dari podcast Gerakan Kemanusiaan. Nanti kita akan sambung lagi di podcast Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.